Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa maka dia akan mengalami siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Kali ini yang dipanggil adalah bayi bajang dari pasien. Kok cik sempat dibuka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baik. Siapa namamu? Ini lagi apa? Cantik apa ganteng? Cantik lah. Oh, cantik ya. Kenapa tertawa-tertawa? Aku suka geli terus. Lucu-lucu semua. Kenapa tertawa? Kenapa kena? Ini bajang, tapi jahilnya. Kira kami guyon-guyon begini, tapi yo langsung begini. Itu gaya apa? Ini ngomongin siapa? Nggak, ini ngomongi bapak kamu. Apa bapakmu? Tidak ada harga dirinya. Kamu apain bapakmu? Dimarah-marahin. Coba digoda ya bapaknya ya. Tidak ada Kakinya harga dibikin diri. ya, kakinya bikin lulu-lulu. Kan Kak pincang bagus. Bijak bagus. Waduh. Duh. Kau bijak bagus. Matanya. Biar buta kan bagus sudah pincang Kasih dirinya. ini loh debu-debu halus. Bapak itu tujuannya ya bukan bapaknya saja, biar lucu dilihat. Kalau bapaknya melakukan bincang-bincang kayak ketawa-ketawa. Lehernya dibikin tengler, lehernya dibikin tengler. Nanti gini deh. Nah, Itu sangat gembira aku melihat seperti itu. Jadi dia itu jahil. jahil. Ibuku juga kepalanya. Aku kasih mangkok aku tok. Biar pusing, Biar nggak. sakit kepala, dia suka. Ini loh ya, jangan dikira sampean sakit itu selalu sama setan lu diapa-apain. Ya begini, dikasih panci diduduk tok ngono. Pusing. Terus pusing. Terus nanti jantung yang biasa deg bisa-bisa gedulinan ter gitu. Jadi jangan dikira sakit jantung juga. Jadi permainannya kayak gini tuh dia itu membuat lucu. Jadi uang ibaratnya orang itu dipotong kakinya dianggap lucu, gak bisa jalan. Lihat orang pincang, orang tengler, Seneng ketawa. Namanya siapa namanya? Kenapa sakit aku? Bayi bajang adalah arwah dari janin yang masih ada di perut, namun sudah meninggal atau keguguran. Namun bayi bajang ini sifatnya jahil kepada manusia, terutama ke keluarganya. Jika manusia mengalami musibah atau hal tidak menyenangkan, arwah ini senang dan terlihat lucu baginya. Untuk itulah kita sebaiknya berdoa berlindung dari godaan setan. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekatiku." Surat Al-Mu'minun, ayat 97-98. Ayat ini menunjukkan permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan dan kedekatan setan, dan doa agar terhindar dari musibah yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma innan a'udzubika min jahdil bala, wa darakis syaqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan yang berat, kesengsaraan yang terus-menerus, takdir buruk, dan dari rasa gembira musuh atas musibahku,
Hadis riwayat Bukhari nomor 6616, Muslim nomor 2707. Dia juga lucu. Suka khawatir, aku senang sama orang yang suka cemas seperti ini. Iya. Apalagi di otaknya nggak ada. Kemana otaknya? Orang yang suka cemas itu jin yang menguasai juga. Orang yang suka galau itu juga jin yang menguasai. Apalagi kalau sudah ngene wis. Itu banyak tainya jin atau kotoran jin yang otak. Gelisah, khawatir, galau adalah termasuk dari sifat was-was. Dalam pandangan Islam, sifat was-was adalah bisikan atau keraguan yang datang dari setan yang bertujuan untuk mengganggu ketenangan hati dan mengacaukan ibadah seseorang. Kata was-was berasal dari bahasa Arab was-was, yang artinya bisikan atau keraguan yang terus-menerus. Was-was berasal dari setan, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, surat An-Nas, ayat 4-5, dari kejahatan, bisikan, setan yang bersembunyi, yang membisikkan, kejahatan, ke dalam dada manusia. Sulap. Mukanya banyak tuetongnya. Oh, bentuknya anak-anak. Bentuknya anak-anak. Iya. Dimarahi istrinya. Yang mana? Banyak utangnya banyak. Aku senang kalau melihat manusia sengsara seperti ini. Menurut dia lucu. Iya, lucu sekali. Jadi kita itu sebetulnya yang begini nih yang benar. Sebetulnya kita itu sama yang begini nih yang benar. Jadi kita itu sama setan itu selalu diece. Kita selalu susah, dia ngece. Kalau kita sedih Susah, terus, setannya gembira. setannya gembira. Makanya aku selalu ngelarang, jangan sekali-sekali selalu sedih, susah, merintih. Hambatan. Noleh aja susah. Kasihan dia sakit. Dia sakit itu. Gak bisa jalan. Nah, besok ibuku akan seperti itu. Itu nggak bisa jalan, Nurul. Iya, lucu. Oh ya, itu bapak kan lagi berobat, kok dipukul-pukul itu gimana tuh? Biarin ya? Ya biarin ini. Dipukulin semua sekujur badannya. Itu gimana gitu? Papa malah bagus. Itu ya, ini tak ceritakan ya. Yang dilihat di YouTube ini selalu tertawa. Tertawa itu mentertawakan kita semuanya. Kita itu tidak punya uang, kita tuh sudah sedih, sudah bingung, sudah lari ke sana, lari ke dia sudah ketawa-ketawa. Seneng ada orang sakit seperti ini, dia ketawa. Tambah seneng, lucu melihat manusia katanya. Imannya Begitu. semakin tipis tambah. Orang kalau ketakutan berlebihan, dia malah ketawa-ketawa. Jadi yang dilihat menurut kita itu kita sedih, kita susah, mereka malah ketawa. Kenapa sedih susah aja merintih-rintih menangis-nangis, itu maksudnya. Kenapa? Berarti orang-orang ini tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah bersyukur ke Gusti Allah. Itu maunya dia ngomongin begitu. Masya Allah. Ternyata dari sifat jahil arwah ini ternyata ada pembelajaran yang berharga untuk kita. Dia menertawakan kita karena kita sebagai manusia yang merasa sedih jika mendapat kesusahan, padahal dalam Al-Quran di surat Al-Insyirah disebutkan di balik kesusahan ada kemudahan. Dan jika kita sakit lalu kita ridho dan sabar, bukankah bisa menggugurkan dosa kita? Sembari berusaha untuk mendapat kesembuhan. Lalu jika kita berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah, kita cenderung kecewa. Di balik semua itu, bukankah Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita? Manusia cenderung sedih jika ditimpa kesusahan karena tipisnya iman manusia dan ragu dengan kekuasaan Allah. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada kita, hal baik atau buruk, itu terjadi karena kehendak Allah. Sikap kita jika mendapat hal buruk adalah ikhlas dan sabar. Jika mendapat hal baik adalah bersyukur dan tawadu. Jadi ya lucu. Sebenarnya sih bener iki. Timang EDW. Ya. Namanya siapa? Terus happy banget. Aku gak mau kasih tahu nama. Kenalan. Masa sama kakaknya nggak mau kenalan? Gak mau.
Ini pelajaran untuk kita semua darimu, bahwa kamu selalu bahagia melihat manusia yang selalu bingung dan sengsara karena orang itu tidak pernah bersyukur pada Allah. Begitu. Baru dikasih banyak, dia langsung Alhamdulillah. Tapi giliran tidak ada uang langsung Allah tidak sayang aku, Allah benci aku. Aku ketawa lihat orang kayak Itu gitu. lucu, makanya dia itu membuat kita itu dibuat lucu. Sebetulnya yang bener iki. Ada lagi, Apa nih? nggak ada rezeki minta sama Allah. Sudah dikasih rezeki lupa, malah shopping bahkan sampai lupa sholat. Padahal kalau nggak ada duit di rumah sholat, kalau ada duit shopping sampai lupa sholat. Lucu ya? Lucu. Astaghfirullahalazim. Mendengar apa yang dikatakan arwah ini saya merasa tertampar. Karena apa yang dikatakan arwah ini demikian adanya. Semoga dengan melihat video ini menjadikan kita lebih baik. Amin. Sangat lucu. Ini pelajaran luar biasa ini. Pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita. Makanya kita itu kalau makanya aku kalau maaf yo, kalau aku ada orang sakit gini tak marah-marahi kan. Yo Beni. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan, kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun, dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.